Tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung tahun 2020 dan menilik 10 bulan ke belakang ini betapa menariknya semua dinamika yang terjadi, semua tantangan dan hambatan dan bagaimana kita semua akhirnya bisa sampai di hari ini dan keluar sebagai pemenang. Nah, menyambut nih tahun baru 2021, apa langkah berbeda yang dapat kita terapkan sehingga kita dapat muncul menjadi lebih kuat lagi. Dan bersama saya telah hadir Ibu Naindra Pramudita. Beliau adalah CEO dari Coaching Indonesia Edukasi. Mbak Dita, bagaimana nih melihat perkembangan Indonesia dari tahun 2020 kemarin, kemudian nanti ingin lanjut lagi nih menyongsong 2021? Oke, 2020 ini sebetulnya tahun penuh kejutan ya Nanda ya. Kita mengawalinya dengan penuh semangat, bahkan kita di Coaching Indonesia Edukasi juga punya sejumlah rencana di tahun 2020 ini, mau itu, mau buat pelatihan seperti ini, membentuk banyak kegiatan. Kita dapat kejutan luar biasa di bulan Maret, sehingga di bulan Maret itu kita harus betul-betul mengubah cara kita bekerja, cara kita belajar, cara kita hidup. Dan nggak kerasa sudah 10 bulan sebetulnya sampai bulan Desember ini. Jadi kalau ditilik-tilik tahun 2020 memang penuh kejutan, tapi juga penuh pencapaian kalau menurut saya. Karena ternyata kita bisa melakukan sesuatu yang tidak terpikirkan untuk kita lakukan selama 10 bulan. Memang berbeda dengan apa yang kita rencanakan di awal tahun, tapi kita masih di sini nih sekarang gitu ya, masih berdiri, masih bisa ngobrol, masih bisa ketawa gitu. Jadi itu sesuatu yang kalau saya mau bilang 2020 tuh ya itu tadi penuh kejutan dan kejutannya yang menyenangkan sebetulnya. Karena yang kerasa adalah upaya-upaya yang kita lakukan dalam 10 bulan ini, Zoom fatigue lah ya, ngurusin anak dan suami semua ada di rumah pada 8 jam setiap hari, 24 jam setiap hari, itu ternyata membawa kita berkembang. Jadi ada suatu upaya berbeda yang kita lakukan dan itu membuat kita berkembang sebetulnya kalau kita ukur di tahun di Desember 2020 ini. Dan saya pribadi ingin bahwa ini semua tidak berhenti sampai di situ, tapi ini bisa terus kita bawa ke depan dan membuat kita bisa bertransformasi nantinya. Gitu, nah ini juga menarik dan saya mendengar Mbak Dita berbicara juga rasanya energinya nih masuk nih ke badan saya gitu ya Mbak. Nah, gimana ya supaya kita juga bisa bantu nih semakin banyak orang di luar sana bisa sama-sama berkembang tadi itu dan bisa sama-sama bertransformasi. Pasti luar biasa sekali gitu ya Mbak ya kalau kita nih seluruh bangsa Indonesia ini bisa menjadi seperti demikian gitu. Nah, bagaimana nih Mbak, apa yang sebenarnya bisa kita lakukan lagi nih berbeda untuk melakukan itu semua? Satu hal yang saya rasa kita semua perlu syukuri dan perlu akhirnya menyadari kembali gitu ya Nanda, bahwa apapun yang terjadi di tahun 2020 ini sebetulnya secara umum membawa kita ke hakikat sebagai manusia kasarnya gitu ya, bahwa kita tuh harus belajar. Siapa yang mikir gitu ya dari orang yang sibuk mungkin dari jam 8 sampai jam 5 sore di luar rumah. Harus belajar untuk 24 jam di rumah gitu. Itu kan belajar lagi. Jadi kalau ada satu kualitas yang ingin kita semua ingat gitu dari apa yang terjadi di 2020 adalah pembelajaran terus-menerus, continuous learning. Dan dari situ juga jadi gimana caranya kita tetap di rumah, tapi sebagai makhluk sosial hubungan kita dengan orang lain nggak putus. Dan itu terbukti sebetulnya di 2020 ya, 24 jam, hampir 24 jam selalu di rumah, tapi teman baru ternyata bertambah Nanda. Gitu. Jadi kalau ada yang ingin saya mungkin gimana caranya nih supaya majunya lebih enak nanti, mungkin itu ya kualitas belajar kita dan kualitas membentangkan jaringan, karena ternyata itu tidak menjadi tertutup meskipun kita ada di rumah. Dan dari situ kita sebetulnya jadi bisa ngukur. Ada yang berubah nggak sih gitu ya. Yang gampang tadi temen nambah gitu Nanda. Buat saya nih ya, kita kan di Coaching Indonesia Edukasi meskipun jadi mikir nih mesti gimana nih bikin pelatihannya, toh kita bisa menyelenggarakan banyak pelatihan juga. Jadi dari tempat kita di mana kita nggak ketemu orang-orang ini secara langsung, ternyata tahun ini ada berapa ya, mungkin 200 sekian orang teman baru ya dari pelatihan-pelatihan kita gitu. Jadi
ternyata network kembang ada ukurannya juga, 200 orang baru loh gitu masuk dalam lingkungan kita gitu. Mungkin 3 hal itu. Continuous learning, lalu mengembangkan jaringan, jejaring, dan satu lagi ada pengukuran, ada memanfaatkan teknologi, memanfaatkan apa yang kita punya, itu ternyata ada measurement, ada ukuran yang bisa kita lihat secara nyata. Ya. Dan itu tadi ya, dari 3 itu sebenarnya paling tidak 2, yaitu bahwa terus-menerus belajar atau continuous learning, kemudian juga membangun koneksi, membangun jaringan. Kalau saya refleksikan lagi, itu jadi kayak merupakan esensi dari manusia ya. Betul. Jadi pada dasarnya emang manusia itu mau nggak mau memang harus terus-menerus belajar. Dan salah satu kebutuhan dasarnya sebenarnya karena kita makhluk sosial ya, kita butuh ya untuk selalu berkoneksi, dan itu semua yang membuat kita untuk terus tumbuh dan berkembang. Betul, gitu betul. Ya. Dan memang untuk supaya kita juga bisa ngukur ya, dan abis itu ngatur nih seberapa cepat atau seberapa lambat, itu semua butuh ukuran. Betul, betul. Gitu Mbak. Jadi bagaimana nih kalau ada teman-teman di luar sana yang ingin memulai kiprahnya menjadi seorang coach profesional itu? Oke. Coaching itu sebetulnya ada kompetensinya, Nanda. Jadi memang kalau ingin menjadi coach yang benar, yang nggak asal-asalan gitu, memang harus sekolah. Gitu. Jadi mengikuti training coaching itu jadi wajib hukumnya. Dan di Coaching Indonesia Academy itu ada pelatihan yang namanya Professional Coach Certification Program. Itu adalah pelatihan dasar untuk orang memulai perjalanannya menjadi seorang coach. Gitu. Dan untuk ikut itu ada syaratnya enggak, cuma niat pengen jadi coach aja boleh ikut itu, bahkan itu jalannya gitu. Dan di situ sebetulnya diberi pengajaran, sharing lebih tepatnya ya, bagaimana sebetulnya menjadi seorang coach yang profesional yang ditandai dengan 2 hal penting. Yang pertama itu punya mindset coach yang tepat gitu, karena itu yang membedakan coach yang abal-abal dengan yang beneran. Dan yang kedua adalah membangun kompetensi yang merujuk ke kompetensi yang dicanangkan oleh International Coaching Federation. Gitu. Jadi 2 hal itu yang latih habis-habisan nih dalam proses pelatihan Professional Coach Certification Program itu, Nanda. Oke. Jadi nanti dia akan mempelajari mindset baru ya, bagaimana menjadi seorang coach gitu, kemudian juga banyak kompetensi-kompetensi lainnya. Dan bagaimana nih Mbak, kalau kita lihat lagi dari level yang lebih tinggi, bagaimana seseorang mempelajari ilmu ini, keahlian baru ini dapat membantu orang banyak di luar sana untuk itu tadi kembali berkembang dan bertransformasi. Itu yang menarik dari coaching sebetulnya, karena ternyata untuk menjadi coach yang baik, itu semua harus dimulai dari diri sendiri. Dari belajar mindset coaching itu bukan apalan, dan gak bisa ternyata cuma diapalin, itu harus diamalkan gitu ya. Jadi memang belajar ini kalau ditanya gimana nanti bisa memberi dampak ke orang yang lebih banyak, itu akan terjadi kalau kita mengubah cara pandang. Jadi si mindset itu sebetulnya membuat kita bisa mengubah cara pandang tentang orang lain. Jadi lebih terbuka dengan pendapat orang, gak gampang menghakimi, tidak gampang memberi label ke orang lain. Lalu dari situ muncul rasa ingin tahu untuk gimana ya caranya supaya gak gitu misalnya kalau ngadepin suatu situasi. Jadi bukannya ngomel kalau ngadepin suatu situasi, tapi oke, ini ada situasi kayak gini nih, bisa lebih tenang dan nantinya bisa tumbuh ide-ide baru, gitu. Lalu juga mindset coaching ini membuat orang jadi bisa menyadari apa yang terjadi di dalam dirinya. Jadi dia bisa ngerasa misalnya, aduh kalau ngomong sama Nanda kok saya jadi grogi ya gitu, kok kayaknya saya rasanya kok nggak pintar. Itu bisa kerasa gitu, atau malah nih kok Nanda kayak gini saya jadi ngerasa lebih pintar nih dan Nanda, bisa juga kerasa. Tapi intinya orang jadi kenal dirinya. Dan begitu dia lebih kenal dirinya, biasanya hal-hal yang baik tentang diri orang tuh jadi tumbuh. Itu yang kerasa oleh orang luar. Dan kalau itu terjadi pada seorang leader, biasanya cara dia nge-lead timnya jadi beda. Kalau itu terjadi pada seorang ibu, cara dia mendengarkan anaknya jadi beda. Cara dia ngobrol, kalau dia istri juga ngobrol sama suaminya jadi lain. Lalu tiba-tiba orang rasa kok ngobrol sama kamu jadi lain ya. Jadi dampak itu diciptakan karena
belajar coaching membuat kita sebagai orang yang belajar itu berubah. Dari perubahan itu interaksi kita keluar juga jadi berubah. Dan biasanya perubahannya ke arah yang lebih baik. Sehingga pelan-pelan itu semua orang jadi happy tuh berkerumun di sekitar kita gitu, Nanda. Iya. Dan ini jadinya juga saya jadi ingat pepatah lama itu ya. Kalau kamu ingin merubah dunia, ya, ubahlah dirimu dulu, dirimu betul. sendiri gitu. Iya. Dan kalau saya dengar cerita Mbak Dita ini, coaching ini merupakan salah satu cara gitu ya yang bisa bantu kita untuk juga mengubah diri kita sendiri. Betul. Sehingga pada akhirnya kita bisa membantu untuk mengubah orang lain dan membantu mengubah lingkungan. Ya, yang betul. akhirnya semuanya menjadi semakin baik dan semakin baik ya. Jadi akhirnya ujung-ujungnya sih kebaikan bersama gitu ya Mbak. Betul. Bener banget. Karena perubahan itu kan orang biasanya masih bingung nih ya belajar coaching. Aduh kok gini. Tapi seringkali yang kita lihat dari 3 hari pelatihan kalau offline ketemu muka dan pelatihan online yang 6 hari. Di saat hari pertama sampai hari terakhir ketika pelatihan berakhir itu orang banyak menemukan hal baru tentang dirinya. Itu saja ternyata sudah cukup membuat perubahan. Kita banyak dengar cerita dari para alumni yang bilang, tadi saya pulang coba praktekkan loh cara coaching waktu ngobrol sama anak, ngobrol sama suami, ngobrol sama istri. Terus mereka bilang, kok lebih enak ya ngobrol sama mama gitu. Itu baru lingkungan kecil ya, belum dibawa ke lingkungan yang profesional. Sesudah selesai pelatihan, perjalanan baru dimulai sebetulnya. Gitu. Dan kalau itu dipelihara, perubahannya tuh berdampak sekali. Dan ini kita lihat bukan omong kosong dari 1-2 orang. Kita bahkan mengukur seperti tadi kita bilang bahwa pelatihan itu harus diukur. Dampak dari coaching yang dipraktekkan di dunia korporasi, di perusahaan tempat kita memimpin gitu, itu ternyata memberi dampak. Meskipun belum dilakukan secara mungkin kita bilang udah jago bener gitu. Baru keluar pelatihan tapi dipakai gitu. Itu orang sekitar udah langsung berubah gitu. Gitu. Jadi intinya sebenarnya langkah aja dulu satu gitu lakukan itu. Langkah kecil ya untuk membawa perubahan berdampak besar di luar sana. Betul. Dan yang saya juga pingin bilang ya bahwa teman-teman yang ngambil PCCP ini jangan khawatir karena kalau menjadi alumni dari Coaching Indonesia Academy itu kita akan temani dalam perjalanannya. Itu perjalanan paling mengerikan tuh yang paling abis selangkah satu itu Nanda. Gimana caranya konsisten? Karena kan jadi dunianya justru real world-nya di situ, dunia nyatanya di situ. Nah itu Coaching Indonesia Academy menyediakan dukungan lah ya, sistem dukungan. Kita ada webinar-webinar buat mereka gitu. Kita ada kelompok-kelompok praktisi, spesialisasi yang bisa memberi bantuan kalau teman-teman itu mengalami hambatan. Jadi jangan merasa sendiri karena akan ada support dari kami gitu ya. Dan itu tadi dengan begitu dampak ke lingkungannya akan makin kerasa buat teman-teman itu. Gitu. Oke, terima kasih banyak nih Mbak Dita. Jadi juga ini mungkin tips dan juga pesan ya buat teman-teman di luar sana gitu dalam menyongsong 2021. Jangan takut, lakukan langkah kecil dan kami dan serta juga banyak orang lain di luar sana yang akan menemani perjalanan Anda menuju sukses. Terima kasih Mbak Dita. Terima kasih Nanda.